Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari ini masyaallah kita di penghujung bulan Sya'ban, yang sebentar lagi, beberapa hari lagi insyaallah kita akan menuju bulan Ramadan. Ini insyaallah adalah kajian penutup pada tahun ini ya. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan terus kesempatan ya, kesehatan dan istiqomah kepada kita di atas sunnah ini. Mudah-mudahan kita kalaupun tidak sampai umur kita, mudah-mudahan kita bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, salat assalam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu juga kepada seluruh keluarga beliau, para sahabatnya dan para pengikut sampai hari kiamat. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pertanyaannya Jibril alaihissalam dalam hadis Jibril ya, yaitu pertama ketika itu Jibril bertanya apa itu Islam, apa itu iman, kemudian apa itu ihsan. Baru pertanyaan berikutnya yaitu tentang kapan kiamat. Maka Rasul menjawab dengan hadis yang masyhur itu mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya sama-sama tidak tahu tentang kejadian hari kiamat itu kapan akan terjadi. Baik, pada pertemuan lalu kita sudah bahas sedikit yaitu tentang asyratus sa'ah, yaitu tentang tanda-tanda hari kiamat. Ada tanda-tanda yang memang sudah terjadi, yang artinya sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Yang salah satunya yang sudah kita sampaikan, terbelahnya bulan. Kemudian bahkan termasuk salah satu tanda hari kiamat adalah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sudah terjadi dan tidak mungkin terjadi kembali karena Nabi SAW sudah wafat. Kemudian ada yang tanda kiamat yang akan terus dan selalu terjadi, ya, yaitu salah satu yaitu longsor, banjir, itu adalah sebagai salah satu tanda kiamat. Kemudian asyratul kubra, ada yang namanya tanda-tanda yang besar, ya, takudu inda qurbi qiyamis sa'ah, yang mana ini terjadi ketika menjelang hari kiamat, ya, dan itu semacam terbitnya matahari dari barat, ya, itu namanya tanda yang besar. Jadi kalau selama ini kan yang terjadi masya Allah tanda-tanda yang terus terjadi dan akan selalu terjadi, ya, yang sudah sering kita lihat banjir gitu ya. Baik. Kemudian Rasul ditanya apa itu salah satu tanda tentang kiamat, baru Rasul menjawab antalidal amatu rabbataha, yaitu seorang budak melahirkan tuannya. Ini sudah kita bahas. Kemudian selanjutnya apalagi tanda hari kiamat itu, yaitu wa antarul hufatal uratal alata yatatawaluna fil bunyan. Rasul mengatakan bahwasanya engkau melihat orang yang dulunya tidak menggunakan sandal, telanjang, miskin, ya, hufah, ya, yakni laisa lahum ni'al. Yang namanya hufat itu adalah orang yang tidak menggunakan sandal, ya. Kalau dulu kita di Indonesia kan sering, ya, kalau kita lihat zaman-zaman dulu tidak ada sandal, terompah jarang yang punya, ya, jadi kemana-mana tidak pakai sandal, ya, hufatan. Kemudian urat
Wal urat ay laisa lahum siyab taksuhum wa takfihim, yaitu mereka tidak punya baju ya yang dipakai untuk menutupi jasad atau badan mereka. Ya, ini tidak. Jadi urat itu adalah memang tidak punya baju untuk menutupi. Ya. Jadi bukan berarti, mohon maaf, kalau sekarang kan subhanallah, ya, dia punya baju tapi enggak. Nah, bajunya sudah banyak, tapi kemana-mana enggak pakai baju. Ya, keluar kalau di dalam rumah mungkin, ya, tapi kalau di luar rumah, ya, usahakan bahwasanya memang tetap pakai baju. Nah, kufatan urata al-alata laisa lahum indahum ma ya'kuluna minan nafaqah. Alah itu adalah laisa lahum indahum ma ya'kuluna minan nafaqah, yaitu mereka tidak punya sesuatu yang untuk dimakan, au as-sukna, tidak punya tempat tinggal, au ma asbaha dzalika, atau selain daripada itu, artinya kebutuhannya tidak punya. Alah ay fuqara. Ya, jadi Habib sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa salah satu tanda kiamat? Ketika ditanya sama Jibril, maka beliau mengatakan, engkau akan melihat orang yang dulunya tidak punya sandal, tidak pakai sandal kemana-mana, kemudian tidak punya baju, tidak punya pakaian, dan dia fakir. Kemudian apa yang terjadi? Berbalik 180 derajat. Apa? Yatatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba membangun, ya, menjulang tinggi, membuat gedung-gedung yang tinggi. Yakununa aghniya, mereka tiba-tiba menjadi kaya, ya, hatta yatatawaluna fil bunyan ayyuhum atwal, sehingga mereka akan berlomba kira-kira siapa yang paling tertinggi. Ya, apalagi kalau zaman kita masya Allah luar biasa. Ya, sekarang ini sudah bangun tinggi, nanti negara lain bangun yang lebih tinggi lagi. Ya. Wahum fil awwali fuqara. Mereka pada masa awalnya adalah orang yang sangat-sangat fakir, la yajiduna syai'an, tidak punya apa-apa. Ya, lakin taghayyarul hal, akan tetapi keadaannya berubah bisur'ah, secara cepat. Mimma yadullu ala qurbis sa'ah. Ini menunjukkan bahwasannya dekatnya hari kiamat. Tidak terasa, ya, dulunya miskin, tidak punya apa-apa, tiba-tiba masya Allah, ya, istilahnya rezeki nomplok, ya, tiba-tiba langsung bisa membangun rumah-rumah yang tinggi, rumah-rumah gedong. Wahuna mas'alatun hal wujida at-tatawul fil bunyan amla. Jadi ada sebuah pertanyaan, apakah didapatkan pembangunan seperti ini, artinya pembangunan gedung tertinggi? Maka beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, Allahu a'lam, fa innahu qad yujadu ma huwa a'zam mimma fi hadzal zaman. Bahwasannya artinya kadang-kadang memang didapatkan bahwasannya pada zaman ini zamannya Syekh Utsaimin. Beliau kan sudah tidak ada. Ya, zamannya Syekh Utsaimin rahimahullah saja beliau mengatakan bahwasanya didapatkan bahwasanya biasa kadang-kadang yaitu ada orang-orang a'zam, yaitu membangun luar biasa gedung-gedung yang paling tertinggi. Li'anna kullu unas, kenapa? Karena setiap manusia wa kullu jil, dan pada setiap generasi yahdusu fihi minat tatawul wa ta'ali fil bunyan. Mereka akan selalu membicarakan, mereka akan selalu artinya membuat sesuatu yang baru, ya, terutama apa? Yaitu dalam pembangunan, dalam membangun gedung-gedung yang tinggi. Wa kullu zamanin yaqulu ahlahu, ya, yaqulu ahluhu, setiap zaman maka penduduknya akan mengatakan, ya, setiap zaman orang-orang yang hidup di zaman itu akan mengatakan apa? Hadza min asyratis saah, ini adalah termasuk tanda-tanda hari kiamat. Wallahu a'lam, lakin hadhihi alamatun wadihah. Ya, beliau mengatakan akan tetapi ini adalah tanda yang begitu sangat jelas. Ya, zaman kita masya Allah luar biasa. Ya, gedung tertinggi sangat luar biasa. Bahkan kalau kita di Bali yang paling tertinggi terlihat adalah GWK. Ya, kalau kita ke utara sedikit di Manado,
Nah, patung itu hampir semuanya mulai menjulang tinggi atau membangun bangunan yang paling tertinggi di Dubai. Ya, begitu juga di Saudi Arabia dan sebagainya. Tetapi pembangunan di sini bukanlah negatif. Ya, jadi ini bukan tanda. Jadi tidak semua tanda kiamat itu negatif. Ya, tidak semua tanda kiamat itu negatif. Jadi ada yang positif. Sebagaimana dalam hadis yang lain dikatakan salah satu tanda hari kiamat yaitu tidak adanya orang miskin. Nanti orang kaya itu susah mau ngasih sedekah, bingung mau cari orang miskin, semuanya sudah menjadi kaya. Itu sebagai salah satu tanda hari kiamat. Ya. Qauluhu summan talaqa. Ya, artinya kan pertanyaan tadi, Rasul ketika ditanya oleh Jibril apa itu Islam, iman, ihsan. Kemudian apa itu kapan kiamat? Tidak bisa, Rasul tidak jawab. Rasul hanya menjelaskan tanda-tanda hari kiamat. Setelah itu kemudian Jibril pergi. Maka summan talaqa, kemudian Jibril ini pergi, falabistu maliya. Di sini kan perawinya adalah Umar radhiyallahu anhu. Falabistu maliya artinya beliau terdiam sejenak. Ya, enggak ngomong apa-apa. Ya. Yakni baqaitu maliya, aku menjadi artinya diam. Ya. Muddatan tawilatan, dalam waktu yang artinya tidak ditentukan waktunya, kira-kira ya, artinya diamnya mereka ini sampai kapan? Mereka belum tahu ini siapa orang ini yang bertanya, ini siapa. Ya, kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surat Maryam, wahjurni maliyah. Ya, hajar artinya hajar itu dipisah. Ya, dipisah atau tidak diajak ngomong. Malia itu dalam waktu beberapa tempo. Ya, ay muddatan tawilah. Qila, dalam riwayat dikatakan diamnya Umar di sini belum berani bertanya siapa orang tersebut kepada Rasul itu sampai salah satu ayam, sampai 3 hari. Ya, 3 hari. Jadi terdiam. Waqila aksar, bahkan ada yang riwayat yang mengatakan bukan 3 hari, bahkan lebih. Ya, waqila aqal, ada yang mengatakan bahwasanya lebih kurang dari 3 hari atau artinya sebentar. Yakni az-zaman at-tawil. Jadi yang dimaksud dengan mali di sini intinya adalah waktu atau ada tempo setelah itu. Baru setelah itu. Ya, summa ya qauluhu summa qala ya Umar, baru nanti dalam beberapa saat, dalam beberapa hari baru Rasul tanya summa qala ya Umar, wahai Umar, wal qail an-nabi, di sini yang bertanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atadri manis sa'il, tahu enggak kamu siapa yang nanya tempo hari itu? Ya, maka qultu, ya di sini Umar mengatakan apa? Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Qala fa innahu Jibril, maka Nabi mengatakan apa? Itu adalah Jibril. Wa la'allan Nabi sallallahu alaihi wasallam wajadahu fi ma ba'da wa sa'alahu, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bahwasanya istilahnya berharap memang bahwasanya biasanya Nabi metode ngajarnya itu dengan cara bertanya. Tujuannya untuk membuat fokus orang lain. Sehingga Nabi bertanya, atadri manis sa'il, kamu tahu enggak itu siapa yang nanya? Ya, ata'lamu man huwa? Faqala Umar, lihat di sini Umar mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Wa hadza yadullu ala Umar radhiyallahu anhu la ilma lahu min man hadza sa'il. Ini menunjukkan bahwasanya Umar sendiri pun tidak tahu siapa yang bertanya. Kenapa? Kalau kita kembali flashback ke kajian yang sebelumnya, ya beberapa bulan yang lalu, bahwasanya hadis ini kan panjang. Ya, bahwasanya Jibril alaihissalam datang dengan bukan bentuk malaikat, tapi dalam bentuk manusia yang sangat luar biasa, masya Allah.
Ya, yang dikatakan dalam hadis apa? Syadidu bayadis siyab. Yang mana rambutnya itu berwarna hitam, kemudian pakaiannya berwarna putih. Tidak ada sisa atau bekas kotoran, mohon maaf, debu di di tubuhnya beliau atau di pakaiannya beliau, betul-betul rapi istilahnya. Ya, tidak ada tanda-tanda bekas perjalanan jauh. Tapi orang sana tidak tahu itu siapa, asing. Ya, kalau orang lain seharusnya ada tanda-tandanya kalau melakukan perjalanan. Mohon maaf, ada wajahnya kusut atau rambutnya kusut atau mungkin berdebu pakaiannya. Ya, kalau bahasa kita ada ketombenya. Ini tidak ada sama sekali. Jadi semuanya bingung ini. Dibilang orang sini bukan. Ya, kenapa tidak ada yang kenal? Dibilang dari jauh juga tidak mungkin. Kenapa? Tidak ada tanda-tanda bekas perjalanan jauh. Ya, maka di sini Umar pun hanya mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan fa innahu Jibril, itu Jibril. Al isyarah huna ila syai'in ma'lum bidzihni. Artinya apa? Beliau memberikan isyarat di sini bahwasannya Jibril itu sudah sudah diketahui di kalangan para sahabat. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mereka sudah kenal dengan yang namanya Jibril, tapi tidak tahu kalau dari bentuknya bagaimana wujud aslinya Jibril, mereka tidak tahu. Ya, mereka sudah paham bahwasanya wahyu yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melalui Jibril. Mereka paham, tapi mereka tidak tahu pada bentuk aslinya Jibril. Maka isyarat di sini menunjukkan kembali itu loh Jibril. Ya, hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ya, dia mengajarkan engkau, dia datang kepada kalian dalam rangka apa? Yu'allimukum dinakum. Dalam rangka untuk mengajarkan kalian, yaitu agama kalian. Ini jamaah rahimakumullah, ya. Bahwasanya lakinnahu jaa bihadhihi sigha ay sighatus su'al wal jawab. Maka pembelajaran, artinya metode pembelajaran yang dilakukan di sini adalah metode apa? Sighatu al-as-sa'il wal jawab, yaitu adanya pertanyaan dan jawaban. Inilah salah satu tanda ya terbaik untuk metode pembelajaran. Ya. Maka dalam sebagian kajian biasanya materi itu hanya 15 menit, 20 menit. Sisanya pertanyaan. Dari pertanyaan itulah yang akan semakin menambah ilmu seseorang. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti semua artinya belum tentu. Artinya ketika kajian semacam, artinya terus kajian 1 jam 2 jam, belum tentu ada pemahaman yang baik. Maka dari itu salah satu metode yang diajarkan dalam Islam, yaitu sebagaimana metode yang dilakukan oleh Jibril alaihissalam bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, adanya pertanyaan dan jawaban. Ya, maka tidak salah, masya Allah ya, ternyata pendidikan yang dilakukan oleh seluruh ya saat ini atau bahkan sebelum-sebelumnya hampir semua metode soal dan jawaban. Makanya ada namanya ujian, ulangan. Ulangan itu fungsinya untuk apa? Untuk mengetahui berapa sih kadar pemahaman siswa kita. Berapa sih kadar pemahaman siswi kita. Dari ulangan itu kita tahu. Kalau tidak ada ulangan, tidak tahu kita berapa persentase pemahaman anak santri dan santriwati kita. Baru ketahuan di sana. Ya, kalau di kelas biasa semuanya wajar, di kelas semuanya anggut begini. Nanti kalau giliran ujian, masya Allah, ya di bawah 50, di bawah 60, mau tidak mau harus ngatrol gurunya, ya ditinggikan, ada KKM-nya, masya Allah. Nah ini jamaah rahimakumullah, jadi betul-betul sangat sempurna Islam ini, masya Allah.
ya diajarkan kepada kita semuanya bahwasanya metode pembelajar yang terbaik salah satunya yaitu metode dengan adanya pertanyaan dan jawaban, yaitu diskusi. Jadi sanalah yang artinya dia akan mendapatkan jawabannya. Taib jamaah rahimakumullah. Min fawaidi hadza al hadis, apa kira-kira pembelajaran hadis yang bisa kita dapatkan? Hadzal hadis fihi fawaid katsirah. Dalam hadis ini begitu banyak faedah, ya, begitu sangat banyak faedah yang bisa kita ambil. Falau aradal insan an yastambita ma fihi minal fawaid mantuqan wa mafhuma. Kalau seandainya seorang muslim dia mau mengambil istimbat itu mengambil hukum dari faedah-faedah yang ada, baik mantuqan, baik secara wa mafhuman atau secara pemahaman, isyarah atau secara isyarat, lakataba mujallada, ya, bahwasanya dia akan betul-betul menulis berjilid-jilid dalam hadis ini, faedah apa yang bisa diambil. Lakin nusyiru, maka beliau mengatakan kita akan nusyiru, menunjukkan isyarat qalilah, hanya beberapa isyarat saja, artinya beberapa petunjuk saja, ila ma yahduruna insyaallah taala. Yang pertama, menunjukkan bahwasanya bayanu husni khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini menunjukkan bagaimana baiknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, wa annahu yajlisu ma'a ashabi. Beliau duduk bersama para sahabatnya, mau kumpul duduk bersama sahabat. Wa yajlisuna ilaih. Kadang-kadang beliau sallam pun bermajelis dengan para sahabatnya, artinya tidak sendiri terus, ya, mohon maaf, tidak ngamar terus, tidak di kamar terus, pokoknya terpisah dari masyarakat, tidak, bersatu dengan masyarakat, berkumpul dengan masyarakat biasa, ya. Nabi SAW walaysa yanfaridu, beliau tidak menyendiri begitu saja, wa yara nafsahu fawqahum, bahkan menilai bahwasannya dirinya sendiri itu berada di atas mereka, seakan-akan bahwasanya ingin mensucikan dirinya sendiri, yang lain ini halo maksiat jauh dah, ya, menganggap bahwasanya artinya dirinya sendiri itu lebih baik daripada yang lain. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah seperti itu. Bahkan bal innal jariyah, pernah ada seorang budak wanita, anak kecil, ya, ta'khudhu biyadihi sallallahu alaihi wasallam, mengambil tangan beliau, ya, anak kecil budak, ya, diambil tangan beliau SAW, hatta tuwassiluhu ila baitiha. Anak perempuan ini ngajak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke rumahnya, liyahliba laha asyah. Subhanallah, Nabi disuruh meresin susu kambing, ya, min tawadhu'ihi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, Nabi pun tetap melayani, Masya Allah. Digandeng tangan Nabi SAW, ditunjuki, ya, disuruh meresin susu kambing. Siapa yang minum? Anak itu. Apakah Nabi SAW melakukan? Iya. Subhanallah. Ini tawaduknya Nabi SAW. Lihat hadis-hadis yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah juga bergandengan dengan Mu'adzal, kalau bahasanya, kalau di sana kan keledai, zaman itu keledai. Kalau kita mungkin sepeda motor, ya, gandengan di dalam naik sepeda motor. Bahkan dikatakan yang saat itu nyetir, yang megang stang adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ini bagaimana tawaduknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi beliau tidak pernah artinya betul-betul menghindari dirinya dari para sahabat. Ya, ini biasa. Ya, ini biasa memang, mohon maaf, ini pelajaran bagi kita semua bahwasanya dai itu tidak boleh begitu masuk dalam masyarakat, ya sudah, mau tidak mau dia harus istilahnya membaur dengan masyarakat tanpa eksklusif, menutup dirinya sendiri.
Ya, wa'lam annaka kullama tawadhu'at lillah, ketahuilah bahwasanya setiap engkau itu tawadhu, tapi tawadhu'nya lillah. Ya, dia merendahkan rendah hati, artinya merendahkan hatinya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala izdadat ya bidzalika rif'ah, bahwasanya ketika dia menundukkan hatinya karena Allah, Allah akan angkat derajatnya. Ya, li'anna man tawadhu'a lillah. Kenapa? Siapa yang bertawadhu karena Allah, rafa'ahu Allah azza wa jalla. Allah akan mengangkat derajatnya. Ya, jadi tidak usah malu. Ya, justru kalau kita menyombongkan diri, kita akan diturunkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau bahkan duduk tidur biasa, alasnya alas tikar. Ya, walaupun beliau adalah, kalau kita istilahnya, orang nomor satu, orang nomor wahid di seluruh dunia, orang nomor satu. Ya, bahkan dalam rumahnya pernah tidak ada makanan. Masih ingat hadis yang tentang mengatakan bahwasanya ketika beliau masuk rumahnya, tanya sama Aisyah, ada apa hari ini? Oh, enggak ada apa ini. Ya sudah, kalau gitu saya puasa. Masya Allah. Kalau sekarang kan pemimpin-pemimpin sekarang, Masya Allah, namanya makanan Insya Allah ada aja stoknya. Apalagi ada kulkas. Kalau di zaman Nabi SAW, bahkan Nabi sendiri pun pernah tidak punya makanan. Masya Allah. Ya, ini tawadhu'nya Nabi SAW. Kemudian yang kedua, jawazu julusil ashabi ila syaikhihim wa man yafuquhum. Bolehnya seorang sahabat, teman, artinya seorang, ya bahasanya siswa, ya, atau santri, dia boleh duduk bersama syekhnya, ya. Lakin hada bisyarat, tetapi ada syaratnya. Idza lam yakun fihi idha'ah waqtu 'ala syaihi wa man yafuquhu ilma. Jangan sampai artinya mengganggu waktu gurunya, mengganggu waktu syekhnya. Ya, jadi tidak sembarangan, masuk aja pokoknya datang ke rumahnya jam berapapun, jam 12 ketok aja rumahnya pasti dibuka. Ya, Masya Allah. Ya, kalau Nabi Ibrahim silahkan. Kalau Nabi Ibrahim jam berapapun didatangi dibuka. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam pun didatangi oleh malaikat di tengah malam. Ya, ada yang ngetuk pintunya, Masya Allah, Assalamualaikum. Bayangkan kalau kita jam 12 malam, jam 1 malam, jam 2 malam diketuk pintu rumah kita, Assalamualaikum. Kayaknya pura-pura siapa lagi. Ya. Jadi kalau kita bahwasanya terhadap syekh kita, terhadap guru-guru besar kita dan sebagainya, perhatikan waktunya. Ya, jangan sampai menyempitkan waktunya, li'anna ba'dun nas ya'ti ila man yuhafid ala waqtihi wa yastaghilluhu fil ilmi. Bahwasanya sebagian manusia tidak paham tentang waktu. Ya, meskipun memang yang dicari adalah ilmu, fayajlisu indahu wa yutilul hadis. Dia datang ke sana, akhirnya berbincang lama-lama dan sebagainya. Syekhnya kan tidak mungkin ngusir, pergi dah dulu, tidak mungkin. Tapi di sini yang mohon maaf, berarti santrinya atau siswanya harus paham. Ya, jangan duduk dari jam 6 sampai jam 6. Pingin 12 jam duduk di rumahnya, betul mendapatkan ilmu, tapi perhatikan di sana ada kebutuhan yang lain. Ya. Syekhnya bukan hanya ngurusi satu orang, masyarakatnya atau semuanya harus diurusi. Ya, fal muhafadhu ala waqtihi, maka perhatikan waktu baik-baik. Ya, yatamal malu wa yuriya min masalan bi qasril laili aw ma asbaha dzalika, walakin al akhar li syiddati mahabbatihi lahu wal tahaddus ilaihi yabqa. Artinya silahkan, boleh duduk dengan syekhnya, artinya berbincang-bincang dan sebagainya. Ya, ini artinya biasa. Ya, jadi Nabi SAW dengan para sahabat itu biasa. Kecuali nanti ada beberapa yang memang sangat dianjurkan untuk tidak. Ya, artinya jangan terlalu banyak bergabung. Salah satunya apabila sebagai hakim. Kalau hakim ngeri-ngeri step. Ya,
Makanya hakim itu ndak boleh, kalau zaman dulu hakim itu ndak boleh makan di warung pinggir jalan. Ndak boleh di zaman dulu. Kenapa? Wibawanya turun, habis itu nanti ada yang datang ke warung itu ngasih amplop dari belakang. Itu yang ditakutkan. Maka hakim zaman dulu ndak boleh. Tapi kalau zaman sekarang, masya Allah, ya COD lah. Ya, ini hati-hati bahwasanya beda ya kalau hakim. Tapi kalau seandainya seorang masyayikh, seorang ustadz dan sebagainya, dai, dia harus tetap membaur tanpa adanya eksklusif. Kemudian terakhir, ya banyak sekali faedahnya, cuman kita ambil yang ketiga, yaitu apa? Annal malaika alaihi assalam yumkinu yatashakkalu bi ashkalin ghairi ashkalil malaika. Bahwasanya malaikat itu bisa berubah bentuknya dengan bentuk yang berbeda. Li'anna Jibril ata bi surati rajulin kama jaa fil hadis. Kenapa? Karena Jibril datang dalam keadaan seperti bentuk manusia, bukan bentuk aslinya. Kalau bentuk aslinya Jibril itu punya sayap, yang bahkan sayapnya menutupi ufuk, menutupi langit dan bumi, sayapnya toh. Ya, itu kalau aslinya. Di sini Nabi Jibril alaihissalam berubah menjadi manusia. Ya, fa in qala qail, jika ada yang mengatakan wa hadza ilaihim au ilallahi azza wa jalla. Artinya di sini, apakah di sini karena memang keahlian sendiri atau di sini Allah merubahnya? Maka hadza ilallahi azza wa jalla, Allah lah yang merubah bentuk tersebut. Bimakna annahu la yastati'ul malak, annahu la yastati'ul malak, bahwasanya maknanya bahwasanya malaikat itu tidak bisa berubah an yatazayya bi zayyil ghairi, yaitu berubah bentuk illa bi idnillahi azza wa jalla, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak bisa berubah bentuk. Terus masalah jin dan apakah bisa mereka juga? Ya bisa saja, tapi di sana ada izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jamaah rahimakumullah, insyaallah mungkin ini yang bisa kita sampaikan untuk faedah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan kembali setelah Ramadan. Ya, mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan bagi kita semuanya untuk tetap belajar dan istiqomah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kita bertemu dengan Ramadan, bisa maksimal melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, mendapatkan ampunan, rahmat, keberkahan, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan fadilahnya Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Demikian, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Ya, kita akhiri dengan wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.